Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah, yang sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa, ini rame sendiri, sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca sholawat, tapi jangan ganggu saudara Anda yang dia menjauhi kebisingan dunia, masuk ke masjid ingin ketenangan, kok malah diganggu dengan rame-rame seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, GP Ansor kembali menjadi sorotan karena menolak acara kajian dakwah yang akan menghadirkan Riza Syafiq Basalamah. Oke, sebelum masuk kita baca dulu beritanya nih, karena cukup rame ya. Bahkan banyak netizen yang pada akhirnya mengecam apa yang dilakukan oleh GP Ansor. Padahal apa yang dilakukan oleh GP Ansor itu sangat rasional. Melihat sosok Riza Syafiq Basalamah yang jelas-jelas selalu menyalahkan tradisi yang jelas sudah dilakukan oleh kita dan pendahulu kita, dan jelas ada dasar serta dalilnya. Dia salah-salahkan, dia sesat-sesatkan, dia bid'ahkan. Oke, sebelum saya kritik, saya masuk dulu ini ya ke beritanya. GP Ansor tolak tabligh akbar Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Jabalul Khair. Oke, suratnya kita baca nih. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Grobogan ya. Kepada yang terhormat Bupati Grobogan, Kapolres Grobogan, Dandim Grobogan, Kepala Kemenag Grobogan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehubungan dengan akan diadakannya tabligh akbar di Masjid Jabalul Khair, Simpang 5, Purwodadi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah LC. Terkait hal tersebut, kami GP Ansor Kabupaten Grobogan dengan ini menolak keras dan meminta untuk tidak diberikannya izin pelaksanaan acara tersebut. Demikian permohonan dan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Disampaikan surat ini kepada satu kali lagi Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kemenag Grobogan. Oke. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Grobogan membuat surat nomor 185 garis miring. Surat tersebut berisi penolakan tabligh akbar dengan menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Agenda tabligh akbar rencananya diadakan di Masjid Jabalul Khair, Simpang 5, Purwodadi, Jawa Tengah pada Ahad. Surat penolakan GP Ansor itu ditujukan kepada Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kemenag Grobogan. Surat itu pada intinya menolak kedatangan Ustadz Syafiq Riza Basalamah.
Kami GP Ansor Kabupaten Grobogan dengan ini menolak keras dan meminta untuk tidak diberikannya izin pelaksanaan acara tersebut. Demikian isi surat yang diteken Ketua GP Ansor Grobogan Harsono dan Sekretaris AN Widyoko, dikutip di Jakarta pada hari Jumat. Surat penolakan itu juga ditembuskan kepada Kapolsek Kota Purwodadi, Kepala BPBD Kabupaten Grobogan, dan ketiga untuk arsip. Pada video 2018, GP Ansor juga pernah menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Jepara. Alasan GP Ansor kala itu tak ingin UAS hadir lantaran khawatir kegiatan dakwah itu ditumpangi Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi poinnya, GP Ansor menolak kehadiran Rija Syafiq Basalamah. Yang akan saya terangkan di sini, alasannya apa sih? Kenapa sih sampai GP Ansor itu menolak kedatangan Rija Syafiq Basalamah? Sampai netizen itu ada yang ngomong kasar banget kan? Hehehe. Ustadz Syafiq Basalamah ditolak, warganet usul Ansor ganti nama jadi Gerakan Pembenci Dakwah. Ini pasti. Yang komentar ini juga netizen yang pro Wahabi, yang tidak paham Indonesia, yang tidak paham Nusantara, yang tidak paham tahlilan, yang tidak paham sholawatan, yang tidak paham maulid Nabi. Yang itu sering kita kerjakan sama-sama dan jelas ada dasarnya kenapa kita melakukan itu. Dan orang-orang Wahabi seringkali mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan justifikasi kepada orang-orang yang melakukan itu tadi itu sebagai bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, bid'atin finnar. Selalu menjustifikasi itu. Bahkan di awal video saya tampilkan tadi, orang ketika setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, selalu melakukan zikir, sholawatan dan sebagainya, ya, wiridan. Kalau kita kenal dengan istilah bahasa wiridan. Rija Syafiq Basalamah dengan terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah nyanyi-nyanyian. Padahal jamaahnya jelas kompak mengatakan setelah sholat itu zikir. Tapi oleh orang-orang Wahabi yang punya visi misi ingin menghilangkan tradisi yang sudah kita lakukan, dan itu berdasar ya dari orang tua kita dulu, dari para wali kita dulu, dia anggap sebagai itu nyanyi-nyanyian. Kan kurang ajar. Terus alasan apa lagi untuk kita kemudian menerima Syafiq Rija Basalamah? Jelas loh. Dia selalu mengeluarkan statement-statement yang membabi buta. Ya, untuk kemudian mengafirmasi pemahamannya. Pada satu kali lagi, orang-orang Wahabi lambat laun saya kira harus ditolak di Indonesia. Tidak harus hadir pemahamannya di Indonesia. Karena jelas dia akan merusak loh. Merusak tatanan keharmonisan orang Indonesia. Merusak kebudayaan yang ada di Indonesia yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orang-orang Wahabi bercita-cita untuk merusak itu semua. Salah satunya kemarin Khalid Basalamah. Bagaimana dengan sifat kebencian dia menjawab pertanyaan umatnya dengan kalimat membakar, memusnahkan, menghancurkan wayang. Jelas itu kalimat itu ada sifat, ada tendensi ketidaksukaan, ada tendensi untuk menghapuskan dan menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Ciri khas Nusantara. Yang itu pernah kemudian bahkan dijadikan alat dakwah untuk para wali. Artinya apa? Sudah legitimasinya jelas. Sekali lagi, legitimasinya sudah jelas. Dijadikan alat untuk berdakwah oleh para wali. Oleh Khalid Basalamah ingin dimusnahkan. Bayangkan. Itu kan satu paket. Khalid Basalamah dengan Rija Syafiq Basalamah lagi. Keduanya. Memang keduanya ini satu kali lagi ini menjadi virus pemahaman yang akan merusak Indonesia. Harusnya memang dihentikan. Jadi para netizen ini harusnya sadar dan paham
bahwa GP Ansor hadir itu untuk membendung arus pemikiran yang akan menghancurkan Indonesia. Maka ini yang menjadi dasar kuat saya kira kenapa GP Ansor sampai menolak kedatangan Rija Syafiq Basalamah. Karena jelas rekam jejaknya gampang kita temukan di media sosial. Apa yang selalu dia ucapkan, ya, memandang tradisi kebudayaan Indonesia. Itu yang sedang dibentengi. Karena orang-orang seperti Rija Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah dan sebagainya, ini antek-anteknya seringkali memunculkan narasi-narasi kebencian itu. Dan itu yang kita tidak harapkan. Oke, mudah-mudahan paham apa yang menjadi maksud dan tujuan GP Ansor, kenapa sampai menolak Rija Syafiq Basalamah. Karena jelas rekam jejaknya kita gampang temukan di media sosial, bagaimana ketika dia ceramah di hadapan masyarakat dan menyalah-nyalahkan tradisi yang kita selalu lakukan sejak dari dulu, dan itu ada dasar dan dalilnya. Dia bid'ah-bid'ahkan, dia sesat-sesatkan. Itu contoh video yang di awal tadi. Sudah jelas dan terang benderang siapa sebetulnya Rija Syafiq Basalamah. Dan masih banyak video yang lainnya yang tidak akan saya tampilkan di sini. Silakan cari aja sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.